Tanggal 18 November, hari ke-323. Bacaan 1 Korintus pasal 1-6. Masalah perpecahan. Garis besar, meskipun ada berbagai masalah di gereja di Korintus, para jemaat di sana telah menerima anugerah kasih karunia dari Allah. Lihat pasal 1 ayat 4, dan dianggap sebagai orang-orang kudusnya. Lihat pasal 1 ayat 2. Pembentukan kelompok-kelompok di gereja tersebut terjadi karena adanya kecenderungan untuk mengagungkan pemimpin manusia dan mengadopsi pemikiran manusiawi. Paulus menyatakan bahwa perilaku ini bertolak belakang dengan kebijaksanaan Tuhan. Pemimpin-pemimpin manusia hanyalah perantara dalam melaksanakan tugas-tugas Tuhan. Mereka adalah pekerja bagi Tuhan, dan kelak kesetiaan mereka akan diuji oleh Tuhan. Namun perpecahan bukan satu-satunya isu di komunitas gereja di Korintus. Praktik amoral yang buruk dan gugatan hukum antar anggota gereja juga berkontribusi pada perpecahan di dalam gereja. Suatu situasi yang bagi Paulus adalah tidak dapat diterima. Renungan harian. Dalam dunia bisnis, terdapat 3 tipe orang. Mereka yang menciptakan perubahan, mereka yang sekedar menjadi penonton, dan mereka yang bingung dengan apa yang sedang terjadi. Dalam dunia spiritual, ada 3 kategori orang. Mereka yang mati secara spiritual, lihat pasal 2 ayat 14. Mereka yang masih dalam tahap pertumbuhan rohani, lihat pasal 3 ayat 1. Dan mereka yang sudah matang secara rohani, lihat pasal 2 ayat 15-16. Anda sendiri termasuk dalam kategori yang mana? Orang yang mati secara rohani tidak memiliki roh Allah dan tidak mampu memahami atau mengaplikasikan kebenaran rohani. Orang yang belum matang secara rohani adalah orang Kristen yang pertumbuhannya terhambat. Orang tersebut masih membutuhkan susu rohani, padahal seharusnya sudah mampu mencerna makanan spiritual. Orang yang matang secara rohani memiliki pikiran Kristus, lihat pasal 2 ayat 16, dan dapat mengaplikasikan kebenaran dari firman Tuhan dalam bentuk ketaatan. Di sisi catatan Alkitab Anda, tuliskan nama Anda di samping ayat yang paling akurat menggambarkan keadaan rohani Anda saat ini. Selanjutnya, berdialoglah dengan Tuhan mengenai apa yang perlu Anda ubah agar Anda bisa menjadi orang yang berorientasi secara rohani. Tidak ada orang yang mengalami hidup terbaik jika dia tidak hidup dalam kerohanian terbaiknya. Pendalaman. Apolos yang mengesankan, 1 Korintus pasal 3 ayat 5. Kelompok yang setia kepada Apolos, seorang Yahudi dari Alexandria, dan pembicara yang ulung mengklaim kesetiaan kepada Apolos. Apolos sudah mengenal ajaran Yohanes Pembaptis dan kemudian diajarkan lebih dalam tentang Yesus Kristus oleh Aquila dan Priscilla. Lihat Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai pasal 19 ayat 1. Bodoh untuk Kristus, 1 Korintus pasal 4 ayat 9. Pada masa kekaisaran Romawi, ketika para penjahat dihukum mati di arena umum, eksekusi mereka sering dijadikan tontonan. Banyak Kristen awal yang menjadi martir di arena Romawi seringkali diperlihatkan dalam kondisi yang memalukan untuk hiburan. Misalnya dengan memakaikan pakaian kulit binatang untuk menghadapi hewan-hewan liar. Penghinaan tersebut menjadi bagian dari hukuman yang mereka terima. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.